Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan turunan dari fungsi kompleks. Di turunan fungsi kompleks, semuanya sudah kita bahas terkait dengan limit dan kekontinuan pada fungsi kompleks. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan turunan dari fungsi kompleks itu sendiri. Jadi suatu fungsi f dinyatakan didefinisikan pada daerah domain D dengan Z0 ada di D tersebut. Maka ketika kita punya limit fz ke fz0, fz dikurangi fz0 per z dikurangi z0 untuk z mendekati ke z0 ada, maka nilai ini dinamakan sebagai turunan atau derivatif. Notasinya biasanya f aksen, bedanya dengan real, kalau f aksen biasanya f aksen x, di sini kita f aksen z0 atau f aksen z. Maka dia dikatakan diferensial, terdiferensial atau diferensiable itu apabila dia di Z0 itu turunannya atau limitnya itu ada. Kita langsung ke contoh saja bahwa kita akan buktikan Z kuadrat itu terdiferensial pada bilangan kompleks C. Ambil sembarang Z0 anggota bilangan C, maka kita punya turunannya F Z0 adalah limit dari Fz dikurangi Fz0 per Z kurangi ya ini ya, kurangi Z0 untuk limit Z mendekati ke Z0. Kita substitusikan Fz-nya dengan Z, Fz0-nya dengan Z0. Kita punya Z kuadrat dikurangi Z0 kuadrat per Z min Z0 yang atas. Untuk selisih kuadrat kita jabarkan, sehingga dari sini kita peroleh nilainya adalah 2Z0. Karena Z0 itu adalah sembarang, maka Fz sama dengan Z kuadrat terdiferensial pada C. Nah, ini ada beberapa teorema terkait dengan turunan. Yang pertama, jika fungsi f itu adalah fungsi kompleks dengan turunannya ada, f aksen Z0-nya ada, maka dia pasti akan kontinu. Kita buktikan, kita punya turunannya ada, akan dibuktikan dia kontinu. Pertama, untuk membuktikan bahwa dia itu kontinu, berarti Fz-nya harus terdefinisi, kemudian limitnya ada, dan nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, kita punya Fz dikurangi Fz0 adalah Fz dikurangi Fz0 per Z kurangi Z0 dikali Z kurangi Z0. Jadi ini dikalikan dengan Z min Z0 per Z min Z0, tidak mengubah nilai. Sehingga dari sini kita peroleh limitnya adalah limit dari Fz kurangi Fz0 untuk Z mendekati ke Z0, kita jabarkan sesuai dengan definisi yang sudah kita jabarkan di atas, yaitu Fz kurangi Fz0 per Z min Z0 dikali Z min Z0 dengan sifat limit perkalian, maka kita pisah limitnya sendiri, kemudian yang ini juga kita pisah sendiri. Maka dari sini kita peroleh yang kiri itu adalah F aksen Z0, sedangkan limit yang sebelah kanan karena dia adalah Z min Z0, maka kita substitusi Z0 min ke Z, maka jadinya Z0 kurangi Z0, hasilnya kan 0. Dari sini kita peroleh F aksen Z0 dikalikan 0, pasti hasilnya 0. Karena limit itunya hasilnya adalah 0, karena sifat limit ini kan kurang ya, maka kita bisa pisah limit Fz sama dengan limit Fz0. Kita peroleh limit Fz0 adalah Fz0 itu sendiri karena dia konstan. Nilai fungsi itu kan nilai bilangan kompleks ya. Ini bentuknya adalah real atau imajiner. Maka hasilnya adalah tetap sama, Fz0 itu sendiri. Kemudian limit Fz kurangi Fz0 adalah 0, maka limitnya sama dengan nilai fungsinya. Sehingga dari sini maka syarat yang ketiga terpenuhi, limitnya ada, Fz terdefinisi, dan nilai limit sama dengan nilai fungsinya, maka dia kontinu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kita katakan dia fungsinya kok kontinu, maka dia belum tentu terdiferensial. Sedangkan kalau dia terdiferensial, pasti kontinu. Jadi ini penekanannya ya, kalau kontinu, tapi dia belum tentu terdiferensial. Salah satu fungsinya adalah nilai mutlak. Contohnya ini. Contoh bahwa dia kontinu tapi tidak terdiferensial atau hanya terdiferensial di Z sama dengan 0. Kita punya Z-nya adalah nilai mutlak Z kuadrat, maka kita definisikan X kuadrat tambah Y kuadrat. I-nya hilang ya, karena kan negatif 1 di akar, kemudian dikuadratkan, hasilnya kan jadinya min hasilnya plus. Dari sini kita punya U-nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian V-nya adalah 0.
Nah, dari sini kita peroleh f aksen 0-nya adalah limit dari fungsi itu sendiri, dia nilainya sama dengan 0. Karena dia terdiferensial di 0, maka dia terdiferensialkan di Z sama dengan 0. Untuk tidak di 0, maka bisa dibuktikan nanti, bisa di sesudah ini. Jadi dia hanya terdiferensial pada Z sama dengan 0, sedangkan untuk Z tidak sama dengan 0, dia tidak terdiferensial. Mungkin itu untuk pertemuan kita di turunan dari fungsi kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.